Perkenalkan, nama saya Rifani Khairunisa dengan NIM 11020001045 dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang ventilasi paru dan difusi oksigen. Ventilasi paru. Ventilasi paru adalah proses mekanik keluar masuknya udara dari dalam paru dan sebaliknya, yaitu bernafas. Proses ventilasi paru adalah pengaturan inspirasi dan ekspirasi udara antara atmosfer dan paru. Ventilasi paru terbagi menjadi dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Proses terjadinya pernapasan terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, menarik napas atau inspirasi, yang kedua, menghembus napas atau ekspirasi. Bernafas berarti melakukan inspirasi dan ekspirasi secara bergantian, teratur, berirama, dan terus-menerus. Bernapas merupakan gerak refleks yang terjadi pada otot-otot pernafasan. Refleks bernapas ini diatur oleh pusat pernapasan yang terletak di dalam sumsum penyambung atau medula oblongata. Oleh karena seseorang dapat menahan, memperlambat, atau mempercepat napasnya, ini berarti bahwa refleks napas juga di bawah pengaruh korteks cerebri. Pusat pernapasan sangat peka terhadap kelebihan kadar karbon dioksida dalam darah dan kekurangan oksigen dalam darah. Pernafasan dada atau otot ditambah tulang rusuk. Proses terjadinya pernapasan terbagi menjadi dua bagian, yaitu menarik napas atau inspirasi, yang kedua menghembus napas atau ekspirasi. Yang pertama, fase inspirasi. Fase ini merupakan berkontraksinya otot-otot antar tulang rusuk sehingga rongga dada membesar. Akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk. Fase inspirasi pemasukan udara. Ketika tulang rusuk berkontraksi, maka tulang rusuk akan terangkat sehingga volume rongga dada akan membesar. Ketika akan terjadi volume dada yang besar, maka tekanan udara di dalam paru-paru akan kecil sehingga udara yang di luar lebih besar dan akan masuk ke paru-paru. Yang kedua, fase ekspirasi. Fase ini merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot antara tulang rusuk ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Sebagai akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Pernafasan perut atau otot diafragma. Pernafasan perut merupakan pernafasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Yang pertama, fase inspirasi. Pada fase inspirasi terjadi kontraksi otot diafragma sehingga rongga dada membesar. Akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk. Pada fase ini otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma mendatar. Akibatnya rongga dada membesar dan tekanan menjadi kecil sehingga udara luar masuk. 2. Fase ekspirasi. Fase ekspirasi merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot diafragma ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk. Hal ini menyebabkan rongga dada menjadi kecil. Sebagai akibatnya, tekanan di dalam rongga dada pun menjadi lebih besar daripada tekanan luar, memungkinkan udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Difusi oksigen atau pertukaran gas. Difusi adalah proses perpindahan molekul gas secara pasif dari area dengan tekanan parsial tinggi ke area dengan tekanan parsial rendah, sampai kedua area memiliki tekanan parsial yang sama. Proses difusi terjadi di zona respirasi yang terdiri dari bronchiolus respiratory, ductus alveolar, saccus alveolar, dan alveolus. Pertukaran gas. Yang pertama, respiratory membrane atau membran respirasi. Dinding alveolar sangat tipis antara alveoli satu dan yang lain, terkoneksi secara solid oleh kapiler-kapiler. Karena itulah gas dalam alveoli sangat dekat dengan darah pada pembuluh kapiler. Selanjutnya, pertukaran gas antara udara dalam alveoli dengan darah pada kapiler terjadi melalui membran terminal bagian paru, bukan hanya alveoli semata. Semua membran ini disebut respiratory membrane atau disebut juga pulmonary membrane. Bagian-bagian membran respirasi. Alveolus dilapisi cairan surfaktan,
Epitel alveolus sangat tipis, membran epitel basal, ruang interstisial tipis, kapiler membran basal di beberapa tempat menyatu dengan epitel membran basali, kapilari endotel membrane. Kedua adalah oksigen dan karbon dioksida menurunkan gradien tekanan parsialnya saat melewati membran respiratorik. A. Molekul gas berdifusi dari area bertekanan parsial tinggi ke area bertekanan lebih rendah. B. PO2 dalam udara alveolur adalah 100 mm air raksa. PO2 pada terdeoksigenasi dalam kapiler pulmoner di sekitar alveoli adalah 40 mm air raksa. C. PCO2 dalam udara alveolur adalah 40 mm air raksa dan PCO2 dalam kapiler di sekitarnya adalah 45 mm air raksa. Setelah udara masuk ke dalam alveoli terjadi pertukaran gas. Yang pertama, bikarbonat HCO3 masuk ke dalam eritrosit bertukar dengan keluarnya ion Cl. Kedua, segera setelah oksigen atau O2 terikat dengan hemoglobin HCO3 membentuk asam karbonat. Karena adanya enzim karbonat anhidrase, karbon dioksida dikeluarkan ke dalam alveoli. Di dalam jaringan terjadi hal sebaliknya, karbon dioksida hasil metabolisme masuk ke dalam eritrosit. Hemoglobin merupakan buffer utama dalam H+. Dengan adanya enzim karbonat anhidrase atau CO2 berkaitan dengan air atau H2O membentuk asam karbonat H2CO3, tetapi segera berdisosiasi menjadi H+ dan HCO3. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.